Ya, selamat sore sahabat Cakra Kusuma Indonesia, para parents dimanapun Anda berada. Mohon maaf terputus ya koneksinya, jaringannya terputus. Moga-moga kita bisa segera berkomunikasi lagi dengan Mas Dirgantara, Dr. Dirgantara Wicaksono, atau beliau senang disebut dengan Mas Bom Bom. Ya, kita tunggu dulu sebentar untuk mendapatkan koneksi dengan beliau. Sebelumnya saya tadi sudah pada sesi yang sebelumnya saya sudah berdiskusi sama beliau. Beliau adalah figur yang luar biasa, pemuda yang hebat di usia yang relatif muda. Beliau sudah mencapai puncak pendidikan tertinggi, yaitu menyelesaikan doktoral. Nah, ini beliau sudah gabung lagi. Alhamdulillah. Ya, saya coba connect dengan beliau. Ya. Tunggu sebentar. Biasanya kok anak muda tuh pasti cepat. Nah, halo, Prof. Mohon izin. Siap, Prof. Tadi keputus ya, Prof? Iya, jaringan yang keputus di situ. Aduh, itulah kalau orang udah kelamaan work from home ya, jadi kurang cepat lagi nih, harus dilatih lagi biar lebih cepat lagi nih. Oke, saya sedikit share lagi ya. Terima kasih Mas Dr. Dirgantara Wicaksono, atau beliau sering disebut juga dengan Mas Dr. Prof. Dr. Bom Bom. Nah, di situ. Kalau nama beliau yang Bom Bom itu nanti silahkan tanya sendiri kepada beliau. Beliau ada nickname-nya seperti itu. Ya, tapi yang penting di sini adalah beliau dalam usia muda beliau sudah berhasil mencapai jenjang pendidikan tertinggi, yaitu alhamdulillah doktoral di situ ya. Jangan pun juga untuk bidang yang cukup menjelimet, yaitu teknologi pendidikan. Hormat saya untuk Mas Bom Bom yang sudah berhasil mencapai jenjang pendidikan. Ya. Nah, tapi teman-teman dan keluarga Cakra Kusuma Indonesia, para parents, banyak memang anak-anak muda yang bisa mencapai prestasi pendidikan tinggi. Tapi barangkali tidak banyak yang peduli dan perhatian terhadap lingkungan. Tidak peduli terhadap masyarakat sekitar, tidak peduli khususnya pada anak-anak Indonesia itu sendiri. Nah, alhamdulillah Tuhan memberkati menghadirkan Mas Bom Bom di tanah persada Nusantara ini, ya, sehingga beliau bisa menjadi cahaya untuk memberikan energi kepada anak-anak Indonesia. Beliau mempunyai suatu komunitas dan memimpin sebuah komunitas, yaitu Backpacker Teaching. Wah, dari kata backpackernya aja, backpackernya aja udah kelihatan jalan-jalannya di situ ya. Itu kerennya bukan main di situ ya. Nah, itu sedikit tentang beliau. Tapi nanti akan kita kulik nih, kuliah Instagram kita akan mengulik-ngulik lagi gimana sih, apa sih mimpi-mimpi beliau. Kok beliau di usia muda sudah mau habiskan waktu untuk belajar terus, padahal usia-usia situ kan masih banyak kawan-kawan yang berkarir tempat lain atau masih mumet dengan gua mau kemana ya. Nah, ini kita boleh tahu ya, barangkali mohon izin ya Mas Dr. Bom Bom ya, boleh tahu. Siap, Prof. Motivasi Anda dan mimpi Anda, kenapa Anda harus menyelesaikan pendidikan secepat mungkin dan sedini mungkin? Dan kenapa Anda mempunyai motivasi dan punya mimpi harus mencapai pendidikan sampai doktoral? Apa yang memotivasi diri Anda, Mas Bom Bom? Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Cakra Kusuma Indonesia, kami dari Backpacker Teaching selalu mengawalinya adalah salam mengajar untuk negeri. Dan teman-teman semua nih yang sudah bergabung, ada Munir Khan, tadi ada Rahmat dulu, dan teman-teman semua, dan terutama Prof. Erwin nih yang luar biasa menginspirasi saya sebenarnya teman-teman. Ini saya kembali saya menanya ke Prof. Erwin ini karena beliau dengan luar biasa di doktor
manajemen pendidikan. Beliau selalu banyak keilmuan beliau, terutama tentang waktu awal-awal saya mengenal beliau tentang 4.0, tentang utama beliau luar biasa. Ya jadi host sekarang host aku, moderatornya. Iya. Aku sih wawancara. Hutan. Memang bicara tentang saya teringat satu kata ini. Satu kata satu kalimat, yaitu all about dreams, atau kalau katanya si Giring Niji itu dia selalu bilang yang penting adalah kita punya sebuah yang namanya mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Yes, itu Bro. Jadi wah, suaranya tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Enggak, soalnya pales Bro, soalnya. Oh iya, karena sekarang lagi di kafenya temen nih, kafe rekan saya di Jung Cafe, kafenya anak-anak Rawamangun UNJ nih, Universitas Negeri Jakarta. Kan tadi ada sedikit pertemuan di Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Buat teman-teman juga kalau mampir ke Rawamangun jangan lupa ke Rawamangun Muka di Jung Cafe ya. Nah, teman-teman, ini Prof, bicara tentang mimpi memang sebenarnya kalau misalnya tadi Prof Evan sampaikan, apa sih sebenarnya apakah dari dulu sudah punya harapan yang besar terus menyelesaikan S3 juga dengan sebenarnya nggak cepet-cepet banget sih Prof ya, ya standar lah 3,5 tahun selayaknya pada umumnya ya, Prof ya. Siap Prof, lebih muda isi saya Prof. Baik, siap. Nah, memang tapi sebenarnya kalau bisa bicara tentang pertama saya bahas tentang pribadi saya dulu nih Prof ya. Yes. Dulu apa sih ekspektasi saya? Kenapa kok dengan istilahnya kami di mengajar negeri atau di backpacker teaching kita punya mimpi yang luar biasa Prof. Mimpi yang luar biasanya seperti tadi saya kutip Giring Niji, kita ingin coba dengan mimpi kita menaklukkan dunia, kita memajukan dunia dengan mutu pendidikan di Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi backpacker teaching ini kita ini ingin coba membantu pemerintah untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Karena itu mimpi saya dari kecil, Pak. Jadi jujur Pak, SD, SMP, SMA saya ini sebenarnya saya termasuk orang-orang yang kurang beruntung, Prof. Prof. Erwin. Jadi saya ini, Prof, bukan orang yang notabene yang selalu kutu buku, belajar, banyak baca, gitu kan. Terus selalu dari SD dapat ranking, SMP, SMA selalu prestasi. Saya enggak, Bro. Saya ini sebaliknya, Bro. Jadi saya ini sangat biasa sekali. Bahkan after SD, gitu ya, setelah SD, SMP, SMA, saya punya predikat yang, pokoknya biasa-biasa aja lah. Di sini ada teman saya, ada Fandi Aswan Gepeng, salah teman satu SMA saya. Ya Peng ya, selamat bergabung Mas Gepeng. Anita juga selamat bergabung, Mbak Anita. Mas Gepeng tahu sendiri di SMA kalau bisa ditanya teman-teman, banyak sekali yang notabene ya biasa-biasa, sangat biasa saya, dan ya mungkin kelebihannya kalau di SMA saya ketua pecinta alam itu aja, ketua namanya Gasak Pala. Nah, dan aktif organisasi saya, memang di SD, SMP, SMA aktif organisasi. Nah, tetapi di balik itu saya punya mimpi memang dari dulu. Yang benar Pak, biasa banget. Saya punya mimpi dari dulu ya. Dari dulu saya punya mimpi adalah bagaimana nih saya bisa berkontribusi untuk bangsa kita ya. Jadi untuk Indonesia ini saya ingin berkontribusi yang luar biasa, berlebih, karena kehadiran saya yang biasa banget ini bisa berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Memang jadi tadi berawalnya mimpi ya. Saya lihat kok jadi guru nih enak banget gitu ya Peng ya. Ada Mas Gepeng, Bung Gepeng. Ya aku dulu enak banget. Kenapa sih enak? Ya ibaratkan datang membagi informasi atau melakukan, kalau sekarang bahasa Sundanya itu facilitating and improving performance. Jadi melakukan memfasilitasi pembelajaran dan melakukan improve terhadap bagaimana inovasi-inovasi kepada peserta didik
memajukan masa depannya mereka. Dan sampai mereka seperti zamannya kita ini apa namanya ya hanya sebatas angin lalu ya kalau kata Descartes itu kan pantarai hidup tanah air mengalir. Sampai kita sudah kita tidak memiliki bagian yang penting terhadap bangsa ini, tapi hanya nganyut aja, hanya apa pada umumnya seperti orang-orang lain sebagainya. Nah, Prof, izin Prof, memang latar belakangnya itu. Jadi saya ada keinginan yang luar biasa. Bagaimana ya supaya pendidikan dan pendidikan di Indonesia ini merata? Karena saya geram sekali, Prof. Geram sekali melihat banyak belum kemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, inspirasinya salah satu. Saya sama teman-teman mahasiswa saya ini dari berawal dari mata kuliah, Prof. Mata kuliah namanya Instructional Design atau perancangan pembelajaran. Bagaimana sih mendesain pembelajaran yang baik ini seperti apa, gitu ya? Kadang dari desain itu ternyata guru-guru banyak kan ya menyepelekan mendesainnya. Desain itu mereka sepelekan, Bro. Itu. Sehingga yang ada ya bagaimana kita menghasilkan proses yang baik, karena desainnya tidak baik. Gitu. Nah, bicara desain itu apa sih? Design is a process how to make dream come true. Proses bagaimana membuat mimpi menjadi kenyataan, kan gitu. Itu desain. Kalau kita punya mimpi anak-anak kita ini menjadi jenius ke depan, ya, mimpi anak-anak bangsa kita ini bisa memimpin, memajukan bangsa ini, memimpin di apa namanya, memimpin dunia bahasanya ya, tokoh-tokoh kita. Di sini ya memang perlu adanya SDM yang kuat juga. Nah, salah satunya itu. Saya tadi bisa pemetaan di barat ke timur, benar sekali. Jadi kita ini kan apalagi kita bahas timur ya, Prof. Di sini seperti tadi Mas Fandi sampaikan, Bung Fandi, memang kita masih sangat tertinggal nih. Kita bilang apa-apa selalu ke barat ya. Kita pun sendiri full literaturnya barat ya. Ya. Kita ini kita ngikutin pakai ya memang apa namanya west minded lah bahasanya. Tetapi dibanding itu, kenapa kok kita tidak munculkannya? Karena memang dari awalnya, nah itu fondasi scaffoldingnya gitu ya, fondasi produk awalnya itu kita tidak kuat. Nah, bagaimana di sini saya membantu sebenarnya sih PPK Teaching hanya sebagai membantu ya, jadi bukan menjadi malaikat gitu ya. Kalau bahasanya kan malaikat juga tahu. Nah, jadi jangan sampai kita malaikatnya jadi malaikat, tapi kita hanya baru tadi membangun mimpi-mimpi. Dari mimpi ini, insya Allah akan menjadi besar. Kenapa? Karena kalau dalam istilahnya berpikir sistem thinking ya, berpikir sistem thinking ini adalah berpikir girohnya, giroh tentang adanya paradigma berpikir, kerangka konstruk berpikir tentang mau jadi apa sih mereka, mau ngapain sih mereka. Nah, kan ini fondasi-fondasi yang masih kurang. Nah, termasuk di saya ini masuk ya ibaratkan biasa-biasa saja, tetapi saya punya mimpi dari dulu yang luar biasa memang. Ya, mimpi saya, kalau bisa tadi di awal Prof. Ervin tanya, mimpinya apa sih? Gitu ya. Memang mimpinya sangat yang paling sangat terpendam. Saya punya mimpi bagaimana dengan pendidikan ini kita membawa nama baik Indonesia, dan pemerataan itu terjadi secara holistik, tidak secara parsial-parsial yang ada di kota-kota saja. Itu Prof. Jadi kenapa BPK Teaching ini hadir, dan dengan tagline-nya mengajar untuk negeri ini kita coba membawa badai besar gitu ya, badai besar untuk perubahan seperti konsep Mas Menteri sekarang nih Prof, di dalam konsepnya Merdeka Belajar. Itu Prof. Siap. Tadi Mas Dr. Bom Bom menyampaikan bahwa salah satunya itu adalah mimpi. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapankah, pada usia berapakah kalau boleh tahu ya, Anda sudah mempunyai mimpi, saya kepingin menjadi seorang dokter di situ. Dan kenapa Anda harus bermimpi jauh-jauh banget menjadi seorang dokter? Kenapa nggak cukup ya yang penting gue sekolah aja, lulus SMA, udah nggak usah ribet-ribet lah gitu loh, dokter nanti mondok di kantor doang. Tapi Anda masih ya kapan Anda punya mimpi itu pengen Anda harus, pokoknya saya harus jadi dokter. Itu kapan Anda punya mimpi itu? Yes.
Benar, Prof. Terima kasih. Ya, selamat bergabung. Ada saya sapa dulu nih. Ada Pak Lili Subaryanto. Beliau adalah apa namanya, asesor, Prof. Pak Lili itu asesor PNF, pendidikan formal, asesor AU, TK dan setingkatnya. Terima kasih Pak Lili telah bergabung bersama kami. Ini inspirator juga nih, mungkin nanti ke depan Pak Edwin. Saya tadi ada Prof. Sato nih, Pak Lili bisa juga, karena beliau punya ini banyak luar biasa. Baik, saya juga sedikit izin Pak Lili. Gini Pak, memang kalau dekapan sebenarnya ini baru sih, maksudnya barunya itu saya menghadir ke, saya awalnya memang dari SD, Prof, dari kelas 4 SD itu utama ini. Saya ini SD ini sangat bandel sekali, Prof. Bandel banget, Prof. Jadi SD-nya SD saya bandel banget. Saya waktu itu berpikir gini, ada banyak teman-teman SD saya gitu ya. Ada teman SD saya yang nonton juga. Di sini ada banyak teman-teman SD saya ditanya waktu itu. Tanya, Bombo mau jadi tentang mimpi, misalnya tentang mimpi. Kalau teman-teman saya pas SD ditanya, mimpinya kan anak SD itu pada umumnya akan hampir sama tuh. Rata-rata apa? Kalau mimpi anak SD, polisi, tentara, dokter, pilot, astronot, pemain bola, gitu ya. Iya. Terus kalau sekarang mungkin artis atau YouTuber gitu ya. Nah, betul. Nah, kalau sekarang, kalau waktu itu pas saya tanya di SD, pas saya mimpinya mau jadi apa, kata gitu. Saya sudah sampaikan mimpi saya, Prof. Saya mau jadi pencetak teman-teman semua. Pencetak. Jadi saya punya harapan dari dulu. Siapa sih profesi yang bisa mencetak teman-teman semua itu adalah nyata ya itu guru kan gitu ya. Jadi itulah saya terbesit, saya mau jadi guru. Jadi saya di SD, Prof. Saya ingin jadi guru ini walaupun bandel, walaupun nilainya, aduh, pas-pasan nih izin sedikit buka-bukaan di sini. Tadi ada Mas JPN juga. Saya SD ke SMP, Prof. Oke lah sekarang dokter usia 29. Tapi saya SD, Prof. Saya SD ke SMP itu atau SMP ke SMA itu, Prof. Ini ya Kak, apa bahasanya? Kalau bahkan nih, Prof, bahasanya nih, bahasa jelek anak sekarang ini, saya kalau nggak dibantu, mohon maaf, bahasanya nyontek kali ya, nggak bagus ya. Itu makanya jangan ditiru dari saya ini, Prof. Saya cuma minta, saya punya mimpi, tetapi saya tidak punya kapasitas itu. Bayangin, saya kalau nggak dibantu contekan, saya mungkin nggak lulus, Prof. Bahasanya kayak gitu lah. Itu parahnya, Prof. Benar. Oke lah, sekarang katakanlah detik ini mungkin saya alhamdulillah sudah ke 19 negara, saya titik conference di 3 benua, 19 negara. Terus saya malah melintang di dalam dunia pendidikan Sabang sampai Merauke. Tetapi kalau Prof tanya SD, SMP, SMA, sampai SMA nih, Prof. Saya ujian nasional tahun 2004, Prof. Itu, mohon maaf nih, masih ini ada saksinya nih, teman-teman saya di sini ada berapa. Itu kita masih pakai, ya masih dibantu lah bahasanya gitu ya. Namanya anak zaman itu ya. Gitu. Kenapa, Prof? Jadi ternyata saya punya ekspektasi gini. Pas waktu itu, saya bilang, saya punya mimpi. Saya punya mimpi, walaupun kapasitas saya bawah, pokoknya saya punya mimpi. Dan bismillah. Nah itu, dengan keyakinan agama saya selalu, dulu kiai saya, guru ngaji saya selalu mengajarkan gini. Kalau lu punya apa lu? Karena guru ngaji saya itu Bang Haji, itu orang Betawi, di Jakarta Selatan. Saya kecil di Cipete, Pak. Gitu. Di Cipete, itu dia selalu bilang, Bom, lu kalau punya mimpi, udah, bahasanya disolawatin aja. Gitu. Dimimpiin aja, dibayangin, diafirmasikan. Walaupun lu nggak punya kapasitas itu, pasti akan jadi kenyataan. Dan itu benar, Prof. Saya lakukan itu. Saya afirmasikan tadi bicara mimpi. Saya afirmasikan saya ingin punya satu organisasi yang besar yang berguna untuk masyarakat seluruh Indonesia. Alhamdulillah saat ini dalam proses dan BPK Teaching menuju arah situnya. Saya ingin punya istri yang dokter juga. Nah, ini ada teman ini kita nih ada Bu Sekretaris S3MP, Mbak Prof. Siti Nabila. Welcome. Prof. Siti Nabila ini luar biasa, ini juga menginspirasi juga. Ya, jadi ternyata apa yang kita pikirkan ini, Prof, itu mengafirmasikan dan itu bisa jadi kenyataan, ya, Prof. Nah ini untuk teman-teman yang nonton. Jadi benar sekali. Tadi ada teman-teman SMA saya di sini tadi tergabung, gitu kan. Memang Prof. Erwin bicara tentang mimpi ini. Kita tidak bisa menyepelekan. Karena apa? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, dia pasti punya grand design untuk kita. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendidik sesuatu, kita harus punya desain. Makanya saya selalu sampaikan,
desainnya apa. Jadi kalau waktu itu lulus SMA, Prof, lulus SMA, saya memang mimpi mau jadi guru. Kampusnya di mana ya? Saya waktu itu tahu, oh namanya kampusnya di IKIP, bahasanya gitu. Ternyata namanya Universitas Tinggi Jakarta. Di Rawamangun nih, tempat saya sekarang sedang ada nih di UNJ. Nah, ketika sana, Prof, saya masuk, itu juga karena mungkin saya biasa-biasa aja, Prof, ya. Prof Erwin. Jadi saya ini biasa-biasa aja. Jadi masuk itu, Prof, saya masuk SBMPTN, alhamdulillah. Ditolak, Prof. Jadi, Prof, jadi saya masuk SBMPTN S1 tahun 2004 ya. Itu saya ditolak. Akhirnya saya pakai masuknya apa namanya? Ada Prof Heldi kan sama. Assalamualaikum Prof Heldi. Ya, Prof Siti. Ada biasa nih. Nah, itu lanjut dikit. Ketika pas udah jadi masuk itu, akhirnya saya pakai jalurnya apa? Pakai jalurnya jalur ini, Prof, jalur mandiri, Prof. Iya. Yes, jalur mandiri. Jadi alhamdulillah waktu itu keterima gitu ya. Jadi memang apa namanya, keterima mandiri, walaupun alhamdulillah walaupun saya masuk mandiri, saya non-rek, ya lulus cum laude lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi, alhamdulillahnya S1, S2, alhamdulillah cum laude semua lah, Prof. Gitu ya. Sedikit ya, walaupun SD-nya biasa saja, SMP-nya ya begitulah. Tadi saya cerita SMA-nya apalagi, saya ada teman-teman SMA saya tahu bagaimana SMA saya parah gitu ya. Tapi tadi karena punya mimpi, dan saya bilang pas waktu masuk kampus, oh iya, kuncinya apa sih? Kuncinya di belakang saya nih, Prof. Kuncinya buku gitu ya. Jadi kuncinya itu, jadi yang akan merubah kita ya ini buku, Prof. Iya, buku, gitu. Betul. Setuju sekali. Dan akhirnya itu pas waktu masuk di S1 di jurusan sejarah, pendidikan sejarah Universitas Jakarta, ini akhirnya membuat saya, oh iya, ternyata harus. Nah itu baru saya terpikir, saya harus S2, saya harus S3. Walaupun pas waktu lulus S1, Prof, saya bingung. Ya bingung, kerjaan masih ada di sekolah-sekolah biasa gitu kan, Prof. Terus pas itu saya bingungnya mau gimana nih? Ya, terus saya bilang pokoknya saya patokan bagaimana saya bisa berkontribusi untuk umat. Akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa. Kan banyak beasiswa, akhirnya menuntaskan S2 dan alhamdulillah sempat di apa namanya, diangkat ya di kepala sekolah. Pada saat itu saya usia 24 ya. Habis lulus S1 langsung diangkat kepala sekolah setelah ikut beberapa kali seleksi gitu. Nah tadi kalau Prof siapa tadi? Prof Nabila sampaikan isinya dokter, itu panjang itu 4 SKS. Dokter MP. Sebenarnya tidak tahu jawabannya itu. Gitu ya. Selamat bergabung. Nih ada pakai nama Wabing Sultan Marano nih, teman S1 saya sekelas nih. Dia juga paham juga nih. Apa namanya, ya biasa aja kuliah juga ya, cuman modalnya pas kuliah memang saya aktif di kampus, sempat jadi ketua BEM juga, sempat itulah, sempat aktif di berbagai macam kegiatan-kegiatan, dan itu membangun mimpi-mimpi saya gitu ya, Rahma ya. Luar biasa. Jadi mimpinya itu bukan ya itulah yang apa adanya nih. Iya. Tapi kalau boleh saya tadi sedikit coret-coret ya, saya tulis. Emang banyak orang mengatakan bahwa yang namanya hasil itu tidak pernah mengkhianati dari yang namanya proses. Ya, meskipun juga balik masa lalu cerita ini itu dan lain sebagainya. Tapi Mas Dr. Bom ini sudah sejak kelas 4 SD itu sudah punya dream, sudah punya mimpi. Jadi pada saat dulu ditanya mau jadi apa, mau jadi seorang pencetak. Nah, pencetak apa? Pencetak kader manusia unggul di situ. Dan dari situ Mas Bom mencari jalur untuk mencapai arah ke sana. Itu. Akhirnya Mas Bom menemukan jalur itu, pathway-nya harus masuk ke IKIP atau UNJ. Dan Mas Bom meneruskan selama proses tersebut. Whatever dari SD sampai SMA jungkir balik ini itu yang kata teman-teman atau orang-orang bilang biasa-biasa aja, malah justru barangkali ini yang luar biasa di situ ya. Ini justru inilah. Belum, masih proses. Ya, proses itu sudah dilalui semua. Nah, sekarang bagaimana terus bisa mewujudkan dalam usia
yang bisa dikatakan itu tetap relatif muda di situ ya. Dan alhamdulillah kepercayaan dari banyak figur dan jaringan Mas Bom Bom juga yang luar biasa memberikan amanah percaya pada Mas Bom itu kan suatu berkah yang luar biasa. Nah ini Mas Bom Bom, saya mau tanya lagi nih. Pada saat Anda sampai dengan mendapatkan gelar doktoral 29 tahun, ya ada nggak sih rasa capek, rasa letih, rasa bosan, atau ya terdisrap lah otak ini ke sana kemari gitu ya, sehingga udahlah lupa akhirnya nggak istiqomah gitu untuk mencapai tujuan tadi. Meskipun Anda tadi menyampaikan untuk mencapai mimpi itu kita perlu afirmasi, tapi adakah yang mengganggu dalam proses itu, atau Anda merasa bosan, rasa letih, rasa capek? Nah, tapi pertanyaannya bukan di situ saja, tapi pertanyaan adalah yang penting bagaimana Anda bisa menaklukkan rasa capek Anda, rasa letih Anda, rasa bingung Anda, frustasi Anda, takut Anda, dan lain sebagainya. Itu bagaimana nih, Mas Prof bisa sampaikan, bisa ceritakan? Monggo, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Sarfil. Jadi memang tentunya kalau bisa yang ngomong capek, selalu capek. Di dalam afirmasi itu, nah ini ada Pandu KW Super ini, pakar hipnotis, pakar hipnoterapi, ya mahasiswa saya, yang dikasih nih. Pokoknya guru hipnotis Bekasi nih pakarnya nih, Pandu KW Super. Keren. Nanti saya perlu diajarin. Oke, lanjut, silakan. Jadi memang ketika memang kita lagi, tentunya pasti banyak yang bosan tuh, seperti tadi si Wabing, si Rahmani sampaikan, prosesnya bosan ya, pasti bosan. Ada prosesnya, Prof. Ketika proses itu menjelma dan itu menjadi sebuah titik kejenuhan, Prof, saya biasanya saya tumpahkan nih, terus terang saya cari buku-buku yang menginspirasi lagi, Prof. Di sini bagaimana bisa mengecas kebosanan itu dengan buku kalau saya, Prof. Sama satu lagi, saya suka main musik, Prof. Saya hobinya nih ngeband. Wih, mantap. Jadi pegang apa, Mas? Jadi musik apa? Saya biasanya main bass kalau di band. Di band, nanti teman-teman di sini kalau yang belum bergabung atau berteman saya di Instagram, silakan dikepoin dah Instagram Bom Bom Dirgantara. Di situ ada saya lagi main musik dengan grup band saya, gitu ya. Itu Alnovian. Halo Bang Alnovian ini backpacker teaching Bengkulu. Ini luar biasa ya. Ini ketua BEM mana ya? IAN Bengkulu dia ya. Dan aktif di backpacker teaching Bengkulu. Memang ketika bisa lagi jenuh nih, Prof. Izin kalau lagi jenuh saya biasanya ngeband, Prof. Memang saya tuangkan ke musik, Prof. Itu jadi saya tuangkan ke musik, dan itu dengan main musik itu sangat mengecas saya. Gitu. Jadi bandnya namanya kalau sekarang ini kalau cari searching Pusar, Prof. Pusar, pujaan setiap remaja. Astagfirullah, Pusar buat sangka. Itu bandnya dari SMA sampai kuliah ini sama. Itu terus ada beberapa kalau band SMA ada beberapa lagi gitu ya, tapi yang masih awet itu sekarang tuh Pusar itu tadi dari SMP SMA sampai detik ini sudah 22 tahun usia bandnya masih tetap ada, Pak. Jadi kadang kalau lagi pusing, penat dan memang jenuh kategorisasinya, saya pasti ngeband ke musik dan mencari buku-buku literatur yang menjadi inspirasi gitu ya, banyak lah inspirasi yang luar biasa itu. Keren. Jadi bukan berarti tadi ada rekan Mas Bom Bom mengatakan, wah Pak, kalau Mas Bom Bom ini nggak punya rasa bosan. Tapi ternyata Mas Bom Bom juga manusia biasa juga, punya rasa. Manusia biasa. Betul. Mencari inspirasi dari buku-buku, dan kalaupun juga mencari apa hobi yang paling disukai. Salah satunya kalau Mas Dr. Bom Bom ini yaitu ngeband, ya, memegang bass di situ ya. Kalau saya pegang itu Mas gitar listrik, tapi listriknya doang Mas. Siap. Oke, Mas Bom Bom. Tadi Anda cerita tentang bagaimana mimpi Anda, bagaimana Anda merasa kejenuhan, bagaimana Anda membangun
backpacker backpacker teaching, Prof. Backpacker teaching. Yes. Itu luar biasa sekali. Nah, ini saya pengen minta kepada Anda, apa kiat ya untuk keluarga Indonesia, kiat untuk anak muda Indonesia agar bisa semangat, agar bisa tetap istiqomah seperti Anda. Apa tips dan kiatnya untuk adik-adik kita semua? Monggo, Mas Prof. Ya, makasih, Prof. Memang bicara kategorisasinya ya, memang kembali lagi memang kita harus punya back to heart ya. Jadi baik lagi ke hati, Prof. Jadi memang saya selalu berkeyakinan kalau kita memang yakin gitu, Prof. Dan kita yakin bisa dapat, insya Allah pasti akan dapat. Itu yakin. Okay. Tapi kadang yang bikin kita tidak yakin adalah bayangan-bayangan di depan kita ini, Prof. Gitu ya. Jadi menurut saya salah satunya yang paling utama adalah kita kembali ke kitab suci kita masing-masing. Ya betul kata Rahman nih, yang ada rasa bersyukur. Kalau kata The Massive, syukuri apa yang ada. Semata adalah anugerah. Yes, betul, Pak. Jadi kalau tadi saya bisa berbagi pertanyaan tadi Prof S, bagaimana sih, apa sih yang harus kita, apa yang bisa ke teman-teman, balik lagi back to heart, dan bagaimana kita membangun mimpi-mimpi ke depan kita. Jadi mimpi itu, saya yakin sekali, Prof. Kalau misalnya contoh, kita sebenarnya kita nggak mampu nih secara nalarnya, tapi kita kembalikan keyakinan dengan agama kita masing-masing, Prof. Kita kembalikan keyakinan kita kembalikan ke Tuhan Yang Maha Esa, itu yakin, Prof. Dan kita tetap di dalam relnya, pasti akan membawa rel itu akan menuju kesuksesan, apapun itu, Prof. Dan ketika ada teman-teman yang sekarang lagi mempunyai mimpi nih, sedang punya mimpi, tetapi kita mimpinya itu kok kayaknya kejauhan banget gitu ya. Nah itu jangan sampai di ini, Prof. Kalau kata guru saya, salah satunya Ustaz Yusuf Mansur, dia bicara, udah, yang penting sholatin diyakinin dan diijabah, insya Allah bisa, yakin. Gitu. Amin. Dan tujuannya tadi satu, betul, Rahmat. Salah satunya ada ikhlas, Prof. Kalau sedikit kata saya, Prof, ternyata memang yang namanya keikhlasan itu, atau yang namanya mindset kita ini mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita berpikir mindset nih, Prof, kita bilang di masa sekarang ini kita lagi pandemi nih, Prof, ya, COVID-19. Kita lagi pandemi COVID-19, tentunya semua bisnis itu susah, ya kan? Kan pasti kita semua bisnis susah, hidup susah, pikirannya susah. Tetapi kalau kita ngomong itu, aduh gak ada susah, ya susah, Prof. Tapi kalau kita yakin, Bismillah, gitu kan? Yakin, semangat, Bismillah, yakin pasti ada jalan. Terus Tuhan pasti akan memberikan rezekinya. Yang penting saya berusaha, berupaya, apa yang bisa kita lakukan. Itu yakin pasti akan terrealisasi. Dan satu lagi untuk motivasi, Prof, jangan lupa teman-teman semua itu bersedekah. Apapun mungkin kalau saya tanya teman-teman saya, agamanya pun apapun agamanya, mereka mengajukan untuk bersedekah. Dengan sedekah ini juga akan mengembalikan, mengincas kita. Jadi kalau misalnya saya itu ada satu nih, Bro. Kalau saya lagi benar-benar pokoknya lagi pusing banget masalah keuangan nih, misalnya kan kita pasti bentuknya kan keuangan nih. Oke lah, ini semua kita, oke lah ini kita kuat. Tapi kalau saya tidak kuat kan juga mau gimana kan gitu ya. Nah itu, Bro, apa yang aja saya bilang udah, oke, masukin semua untuk diikhlaskan, gak usah diingat-ingat, udah sumbangin. Itu, Prof. Itu kekuatannya gila itu. Kekuatannya gokil banget. Itu pasti langsung dalam waktu itu Tuhan tidak akan lama tuh langsung akan memberikan feedback balik. Yakin itu. Yakin. Betul. Itu langsung feedbacknya luar biasa, dan rasakan teman-teman, karena saya sudah merasakan itu. Gila, itu memang nggak ada rumusnya ya, Prof ya. Nah, betul. Akhirnya itu menyemangati kita juga. Bagaimana kita terus berkontribusi yang baik untuk umat atau teman-teman. Mohon izin, Prof, kalau di agama saya, izin, saya Muslim, itu ada hadis, Prof, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita mikir orang lain,
insya Allah tuh doa-doanya itu pasti akan memikirkan kita dan akan menyukseskan apa yang ada di mimpi-mimpi kita. Itu Pak. Betul. Luar biasa, keren. Nah ini keluarga Cakrakusuma, para parents ya, anak muda Indonesia. Tadi ada pesan yang luar biasa dari Mas Prof. Dr. Bom Dirgantara Wicaksana. Bagaimana kita supaya bisa sukses, kita bisa mencari mimpi kita, bagaimana kita bisa tetap istiqomah ke sana. Yang pertama adalah apa? Kita balik lagi pada heart kita, pada hati kita di situ. Kemudian kembali lagi, kita harus selalu membangun mimpi kita, mimpi-mimpi besar kita. Jangan mimpi yang kecil, tapi mimpi yang besar di situ ya. Jadi terus kita membangun ke sana. Kemudian yang nggak kalah penting adalah pada apa? Ya, kita harus bersyukur dan ikhlas. Dan pikiran kita harus selalu berpikir dalam positif mindset kita, harus mindsetnya yang positif. Dan terakhir, ini yang paling luar biasa, ya, sedekah. Ya, sedekah. Itu yang saya diajarkan. Ini kebetulan ada Graisas. Graisas ini adalah polisi. Beliau adalah kakanda saya, kakanda polisi. Beliau selalu bilang kalau misalnya ada apa, sedekahin aja pokoknya. Ada rezeki apa, taruh disedekahin. Itu bro. Beliau polisi, tapi kan biasanya kalau mau izin nih, kalau teman-teman biasanya kalau polisi ngambil, kalau beliau nggak membeli. Luar biasa. Gitu bro, gitu. Makanya cepat naik pangkat. Pangkatnya sama seperti Mas Bom juga. Karirnya amin Prof. Amin. Bukain jalan ya. Oke, Mas Bom, ternyata waktu juga yang sudah hampir membatasi kita. Tapi kami sangat bersyukur sekali, keluarga Cakrakusuma Indonesia sangat bersyukur kayak bisa Mas Bom berkenan hadir pada sesi saat ini. Nah, untuk keluarga Cakrakusuma Indonesia, ayo follow Instagramnya Mas Bom, Pak Prof. Dr. Bom. Apa Instagramnya namanya, sebutkan, ayo. Bom BOM2M Dirgantara. Oke. Dan BOM2M Dirgantara. Oke ya. Kenapa sih namanya Bom? Karena sebenarnya nama saya Dirgantara Wicaksana Bom Prof. Itu kakek saya ngasih namanya. Dirgantara itu artinya angkasa. Wicaksana itu bijaksana. Bom itu artinya B-nya itu berani, O-nya optimis, M mulia. Jadi arti nama Dirgantara Wicaksana Bom, bijaksanalah seluas angkasa dengan bersikap berani, optimis dan mulia. Gitu Prof. Subhanallah. Oh, Bom itu nama asli. Nama panggilan dari bayi Prof, dari bayi. Oh, dari bayi. Tapi di akte sih Dirgantara Wicaksana, tapi itu nama dari lahir sudah ada Bom. Oke, subhanallah. Ternyata itu emang udah nama panggilannya ya, luar biasa. Yes, betul Prof. Betul. Mari kita doakan sama-sama, saling mendoa, semoga karir Mas Bom terus bisa mengangkasa, karir prestasinya terus bisa menyinari banyak orang, terus bisa menjadi benar-benar wicaksana, terus berwicaksana itu tadi, dan benar-benar wujud. Ayo kita sama-sama saling mendoa, dan kita doakan juga semua anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia, parent Indonesia bisa seperti Mas Bom, Profesor Dr. Bom. Amin. Kabul, Pak. Amin. Nah, terakhir Mas Bom, kalau boleh 2-3 kata closing statement untuk sesi saat ini, silakan Mas Bom. Baik, teman-teman di Cakrakusuma Indonesia dan teman-teman Teaching serta teman-teman saya atau teman-teman Prof. Evan yang ada di seluruh Indonesia, yang terutama di channel di Instagram yang saat ini nonton ataupun nanti akan menonton secara offline. Yang terpenting tadi satu saja, yuk seberapapun usia kita, umur kita, jangan lupa bermimpi. Karena mimpi itu akan memperpanjang usia kita, mimpi itu akan membuat semangat hidup kita untuk bermanfaat kita terhadap lingkungan, terhadap bangsa ini ke depan, dan mimpi akan memotivasi kita juga menjadi insan pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, jangan lupa saya tutup dengan satu langkah kita bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Bom Dr. Wicaksana. Luar biasa. Jangan lupa untuk bermimpi. Ayo anak muda Indonesia, ayo para parents, ayo keluarga Indonesia, ayo kita semua bermimpi. Dan ayo follow Instagramnya Mas Dr. Bom Wicaksana, Dirgantara Wicaksana. Ayo follow Instagramnya juga
dari Backpacker Teaching, dan follow juga Instagram dari cakrakusuma_Indonesia. Oke, Mas Amin. Prof. Dr. Matur nuwun sangat atas waktu. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Kapan-kapan kita bisa nyanyi bareng, bisa ngafe bareng, amin, bisa ketemu. Amin, ditunggu, Prof. Dan juga nanti kita ngeband di kampus saja, Prof. Ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendirgantarakan anak-anak muda Indonesia. Amin, amin, kabul. Muda Indonesia. Oke, terima kasih Mas Dr. Bom. Terima kasih teman-teman juga, Prof. Edkan, makasih. Ya, Maturun. Semangat. Mohon maaf. Semangat terus, mohon maaf apabila ada khilaf, ada salah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, salam mengajar untuk negeri. Salam mengajar.